Meski tubuhnya baru saja pulih, ia mulai merangkak, mencoba melarikan diri sambil terus memanggil-manggil nama ibunya. Ibu, 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 ibu. Setiap kali tubuhnya dihancurkan dan regenerasi dimulai, suara itu tak pernah berhenti keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, Hunter menyeringai sinis sambil berkata, "Anehnya, ini seperti irama, mirip seperti suara kaset rusak." Hunter itu membiarkan Kang Ji-hyung beregenerasi sejenak, seperti menikmati permainan yang mengerikan. Lalu dengan nada mengejek ia bertanya, "Bocah sialan, kenapa kau terus-terusan mengemis ibumu? Apa kau pikir dia akan muncul untuk menyelamatkanmu?" Kang Ji-hyung dengan wajah yang masih tampak menjijikan menatap Hunter itu penuh dendam. Dengan suara serak, ia membalas, "Apa kau tidak punya ibu? Bajingan sialan!" Tanpa berkata lagi, Hunter itu mengayunkan kakinya, menendang tubuh Kang Ji-hyung dengan santainya, menggempaskannya ke dalam blood gate yang ada di dekat sana. Dan kini, Kang Ji-hyung terjebak lagi di dalam blood gate, tempat gelap yang telah menjadi bagian dari penderitaannya. Setelah Kang Ji-hyung ditendang kembali ke dalam blood gate, cerita mundur ke waktu ketika ibu Kang Ji-hyung terbangun dari koma. Ibu yang baru tersadar nampak kebingungan, matanya mengerjap-ngerjap menyesuaikan cahaya, lalu bertanya kepada Yumin yang berdiri di sampingnya. "Di mana aku?" tanyanya lemah. Yumin menjawab dengan nada menenangkan, "Ini di asosiasi Hunter. Untuk saat ini kita harus segera evakuasi. Kita akan pindah ke bunker cadangan." Singkat cerita, Yumin memandu ibu Kang Ji-hyung melalui lorong saluran air menuju bunker. Langkah mereka tergesa, gema langkah kaki bercampur dengan suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Namun, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba sesuatu menjebol langit-langit lorong, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Reruntuhan dari langit-langit jatuh di antara Yumin dan ibu, memisahkan pandangan mereka. Dengan cepat, Yumin berusaha melihat ke arah ibu, tetapi sosok yang muncul di hadapan ibu membuat semuanya membeku. Itu adalah Kang Ji-hyung. Tubuh Kang yang telah mengalami monsterifikasi terlihat menyeramkan, penuh dengan aura mengerikan yang menyelimuti lorong sempit itu. Ibu Kang Ji-hyung yang mengenali sosok menyeramkan tersebut terdiam sejenak. Wajahnya pucat pasi sebelum akhirnya berteriak dalam ketakutan dan jatuh pingsan. Yumin yang menyadari situasi genting itu segera bergerak cepat. Dengan sigap, ia membawa ibu Kang Ji-hyung ke tempat aman, meninggalkan lorong yang kini dipenuhi aura mencekam dari Kang. Ketika akhirnya ibu siuman di dalam bunker cadangan, Yumin menyapanya dengan lembut. "Selamat pagi, kita sudah aman sekarang. Ini bunker cadangan." Namun, ibu Kang Ji-hyung masih terlihat ketakutan. Matanya liar dan dengan suara gemetar ia berkata, Tidak, benda itu tidak mungkin putraku." Yumin yang tetap tenang mendekatinya dan berkata, "Dia memang putramu, Kang Ji-hyung, umur 23 tahun. Melihat ibu masih kebingungan, Yumin melanjutkan, "Terjadi sebuah kecelakaan. Dia terjebak dalam blood gate. Meskipun akhirnya dia melarikan diri, tubuhnya mengalami monsterifikasi. Setelah itu, dia menghentikan ledakan blood gate dan bertarung melawan para hunter dunia. Semua demi menyelamatkanmu." Kini cerita kembali beralih ke Kang Ji-hyung yang terjebak dalam blood gate. Di dalam sana, Kang mengalami kilas balik ke masa kecilnya. Kang Ji-hyung membuka matanya dan mendapati dirinya berada dalam rumah lamanya. Ia terlihat bingung, lalu bergumam, Ini rumahku kan? Apa aku kembali? Apa ini masa laluku?" Ia bangkit, berjalan perlahan, dan mulai mencari ibunya. Langkahnya membawanya ke dapur, di mana ia melihat ibunya berdiri di depan meja, tampak sibuk memasak seperti di masa kecilnya. Dengan perasaan lega, Kang memanggilnya dengan suara penuh harap, "Ibu!" Namun, ibunya tidak merespon. Dia hanya terdiam membelakangi Kang. Tiba-tiba, ibunya menoleh dengan wajah mengerikan. Senyum yang tak wajar terbentuk di wajahnya, lalu berkata dengan suara yang menakutkan, "Kau pikir aku siapa?" Dan kini kita kembali ke Kang Ji-hyung yang perlahan mulai merangkak keluar dari blood gate. Dengan wajah yang menyiratkan kegilaan, Kang terus merangkak. Tubuhnya diliputi oleh monsterisasi yang semakin tak terkendali. Tubuhnya mulai berubah dengan cepat.
kehilangan kemanusiaan sedikit demi sedikit. Kekuatan lain mulai mengambil alih dirinya, membuat kesadarannya terkikis. Namun, di tengah kekacauan pikirannya, kilasan kenangan tentang ibunya muncul seperti secercah harapan. Ia teringat ibunya yang selalu bermandikan keringat saat bekerja keras. Dalam bayangannya, ibunya tersenyum sembari berkata, "Senyumin aja, Kang, nanti semuanya akan baik-baik saja." Kenangan itu menghangatkannya sejenak, tetapi tidak cukup untuk menghentikan monsterisasi yang terus merajalela. Kekuatan mengerikan itu mencapik-capik tubuh Kang, meremukan setiap jaringan dan tulang hanya untuk membentuk sesuatu yang lebih mengerikan. Ia merasakan rasa sakit yang tak tertahankan begitu dalam, hingga air matanya mulai mengalir tanpa henti. Di sisi lain, kulitnya mulai terkoyak, memperlihatkan lapisan tengkorak kasar yang kini tumbuh di luar tubuhnya. Lapisan itu memancarkan aura gelap yang mencerminkan kegelapan dari Bloodgate. Kang Ji-hyung, yang kini menjadi setengah monster, berdiri perlahan dari balik Bloodgate. Matanya menyala penuh kebencian, tubuhnya gemerdar di antara sisa-sisa kemanusiaan dan kekuatan destruktif yang baru. Ia siap melangkah keluar dengan satu tujuan di pikirannya, memburu hunter yang telah menendangnya ke dalam Bloodgate. Kang Ji-hyung yang kini menjadi perwujudan kehancuran, tak lagi sama seperti sebelumnya. Brawah! Kang Ji-hyung melompat keluar dari Red Gate dengan penuh amarah. Tendangannya langsung mengenai tepat pantat hunter yang sebelumnya membulinya. Hunter itu terlempar beberapa meter, sementara Kang Ji-hyung tertawa keras. Suaranya menggema seperti orang gila. Aku telah menjadi orang bodoh lagi, bukan? Kang mendekat, melompat dengan cepat ke hadapan hunter itu. Matanya menyala dengan api dendam. Dengan suara penuh emosi, ia berteriak, "Ketika aku hanya ingin melihat ibuku, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini padaku, bangsat?" Tanpa memberi waktu bagi hunter itu merespon, Kang langsung menerjang, melancarkan serangan brutal tanpa jeda, seolah ingin menghancurkan lawannya sepenuhnya. Namun, di tengah keganasan serangannya, hunter itu tetap tenang. Ia tampak tak terpengaruh, bahkan ketika Kang bersiap meluncurkan serangan mematikan. Dan kini, cerita beralih ke Cina sejenak. Di sebuah bangunan tradisional yang megah, seorang prajurit berlutut di hadapan seorang wanita agung. Sang prajurit melapor dengan nada cemas, "Monster itu berbeda, bahkan Amerika saja kalah. Apakah kita memiliki peluang untuk melawan balik?" Sang ratu menjawab penuh keyakinan, "Hah? Konyol sekali. Kau pikir kakakku akan kalah?" Perkenalkan dulur, dia adalah Ling Zue, hunter peringkat kedua di Cina, seorang hunter Triple S rank. Kini kita kembali lagi ke Korea. Pertarungan antara Kang Ji-hyung dan hunter Cina, kakak dari Ling Zue, mencapai puncaknya. Tepat sebelum Kang berhasil mendaratkan serangannya, hunter Cina tiba-tiba mengaktifkan kemampuan uniknya, Tombak Iblis. Dalam sekejap, Kang tergeletak di tanah, tak berdaya. Narator berkata, "Cina, mereka dikenal dengan efisiensi mereka dalam menangani situasi gate. Dengan jumlah hunter yang melimpah, mereka menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun, generasi hunter mereka mengalami tragedi besar. Semua hunter yang melarikan diri dari kendali negara dan bersatu, pada akhirnya mati, dibunuh oleh 2 orang. Kau membunuh mereka semua, dan aku menghidupkan mereka kembali untuk menjadi budak. Inikah caramu menyatukan Cina?" "Benar, dengan kekuatanmu, aku menghidupkan kembali para prajurit mati dan menjadikan mereka pasukan tak terkalahkan. Pasukan inilah yang menghancurkan ancaman bagi negara kita." Sang narator melanjutkan, "Inilah cara mereka menyatukan Cina. Kekuatan yang tak masuk akal milik kakak beradik ini memungkinkan ini terjadi." Setelah mengalahkan Kang dengan kekuatan penuh, hunter Cina pertama, Lung Huang, berdiri dengan bangga. Dengan nada puas, ia berkata, "Aku datang ke sini karena mereka bilang ada seseorang yang kuat, dan ternyata dia memang layak melawanku." Perkenalkan dulu, dia adalah Lun Huang, hunter peringkat pertama di Cina, seorang Triple S rank dengan reputasi menakutkan. Namun, di hadapan Kang Ji-hyung yang kini telah kehilangan batas antara manusia dan monster, Lun Huang hanyalah seorang kroco. Dalam sekejap, Lung Huang telah terbantai tanpa ampun oleh Kang yang telah menjadi kehancuran itu sendiri.